Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengulas tentang apa itu sistem informasi akuntansi. Setelahnya kita akan diskusi di kelas mengenai beberapa topik dan Ibu ingatkan kembali bahwa kalian bertugas untuk ngeresum materi ini dan nanti di tengah-tengah di video ini juga akan ada tugas tambahan. Oke, jadi kita akan kenalan dulu dengan sistem informasi akuntansi. Ada 3 item pokok yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama, tentang proses bisnis utama yang ada di sebagian besar perusahaan. Yang kedua, tentang apa sih yang dimaksud dengan SIA dan fungsi dasarnya. Kemudian kita juga membahas gimana caranya SIA dapat menambah nilai untuk sebuah perusahaan. Jadi ada alasan penting kenapa sih kita belajar tentang sistem informasi akuntansi. Oh, ternyata dia dapat menambah nilai untuk perusahaan. Sebelum masuk ke materi, kita bahas sebuah kasus integratif dulu dari perusahaan SNS yang didirikan oleh Scott Perry bersama Susan Gonzalez, yaitu rekan bisnisnya. Jadi mereka ini menjual peralatan elektronik konsumen dengan menggunakan strategi click and break. Oke, tugas yang pertama setelah selain ngeresum adalah kalian mencari tahu tentang strategi click and break itu apa ya teman-teman. Oke, ini tugas pertama. Dengan menyewa bangunan di kota besar dan menambahkan sebuah toko elektronik. Jadi mereka ini invest uang yang cukup banyak untuk 6 bulan pertama dengan memperkerjakan 15 karyawan dalam 2 minggu ke depan, 3 untuk ngisi-ngisi rak, 4 untuk penjualan atau salesnya, 6 untuk pemeriksa barang, dan 2 bagian pengembangan dan menjaga barang-barang elektroniknya. Jadi mereka akan menyelenggarakan pembukuan pertama SNS selama 5 minggu ke depan. Tentu saja teman-teman untuk memenuhi tenggat waktu yang udah mereka tentukan, mereka ini harus mengatasi isu-isu penting. Kira-kira isu-isu apa aja ya yang bakal mereka hadapi ke depannya. Nah, ini akan Ibu bahas. Silakan dicatat. Yang pertama, poin yang pertama, pasti mereka harus perlu untuk membuat keputusan apa yang diperlukan untuk membuat usaha mereka ini sukses dan menguntungkan. Karena suatu perusahaan itu dibentuk untuk menghasilkan profit. Nah, bagaimana sih keputusan mereka yang mereka perlukan untuk membuat usaha mereka ini sukses? Sukses dalam artian ya profit, ya terus berkelanjutan. Yang nggak profit 1-2 tahun aja terus 3 tahun langsung bangkrut, nggak gitu, tapi langsung berkelanjutan dan menguntungkan. Contohnya, gimana sebaiknya mereka menetapkan harga pokok agar bisa bersaing, tapi tetap mendapatkan laba. Nah, ini sebenarnya materi yang akan kita pelajari juga di budgeting ya. Gimana mereka menetapkan harga pokok produk, tapi tetap mereka dapat laba. Nah, ini insya Allah kita pelajari di budgeting. Terus yang kedua, apakah sebaiknya mereka itu ngasih utangan nggak ya ke pelanggan, ngasih kredit nggak ya ke pelanggan? Terus kalau mereka mau menerapkan sistem kredit, syaratnya apa? Ini harus jelas. Terus gimana mereka menelusuri secara akurat berapa sih utang dan pembayaran dari pelanggan, ya kan? Kemudian yang ketiga, ini masih poin yang pertama ya, tapi sub sub yang ketiga, gimana sih mereka memperkerjakan, melatih, mengawasi karyawan? Terus mereka kasih kompensasi apa ke karyawan? Terus keuntungan yang sebaiknya mereka tawarkan tuh apa? Misalnya karirnya jelas. Kemudian overtime per jam tuh dibayar berapa. Nah, itu kan harus jelas. Gimana mereka sebaiknya memproses penggajian? Apakah melalui outsourcing? Apakah dengan pakai sistem di bank atau lain sebagainya dengan auto debit?
Terus gimana sih mereka harus menelusuri arus kas masuk dan keluar supaya mereka tuh nggak terjebak dalam kondisi kekurangan kas. Nah, biasanya kalau kondisi kekurangan kas atau defisit itu karena mereka tidak dengan detail menelusuri arus kas. Arus kas itu kan masuk dan keluarnya kas gitu. Nah, itu gimana prosedurnya? Kemudian yang kelima, apa bauran produk yang sesuai? Berapa jumlah persediaan yang harus disimpan? Karena mereka ini kan perusahaan baru, showroomnya tuh masih terbatas gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, informasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh Scott dan Susan untuk membuat keputusan-keputusan. Yang pertama, keputusan yang pertama itu informasi apa yang dibutuhkan entitas eksternal agar dapat berinteraksi sama perusahaan. Kemudian informasi apa sih yang dibutuhkan oleh manajemen dan karyawan lain. Kemudian gimana sih mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi tersebut. Poin yang ketiga, apa proses bisnis yang dibutuhkan dan bagaimana mereka menjalaninya. Prosesnya bagaimana? Mulai dari membuat sampai produk itu sampai ke customer. Bahkan kalau produk itu sampai ke customer, gimana prosedurnya ketika barang itu mengalami reparasi. Misalkan ada garansi, gimana konsumen itu bisa mengajukan garansi, garansi apa tuh namanya? Garansi ya, garansi untuk perbaikan dan sebagainya. Syarat dapat garansi itu apa? Misalnya kalau kita handphone itu kan syaratnya nggak boleh pecah, terinjak atau terkena api atau terkena air, terendam air itu nggak masuk garansi. Nah, yang masuk garansi itu seperti apa? Nah, kualifikasinya itu harus ditentukan awal-awal oleh perusahaan. Harus jelas di kartu garansinya tuh harus jelas apa yang boleh, apa yang masuk ke garansi, apa yang nggak masuk. Nah, itu harus ditentukan di awal. Kemudian yang keempat, apa fungsi yang harus disediakan pada situs website mereka, gitu-gitu. Sebenarnya ya, Scott sama Susan ini bisa menggunakan dugaan-dugaan berdasarkan pengalaman mereka. Bahasa Inggrisnya good feeling untuk membuat keputusan-keputusan yang tadi Ibu sebutin. Tapi mereka tuh sadar bahwa mereka itu bisa buat keputusan yang lebih baik kalau memperoleh informasi yang akurat. Nah, sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi Ibu sebutin dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan lain. Gitu. Jadi itulah mengapa pentingnya sistem informasi akuntansi dipelajari. Karena jika suatu saat kalian membangun bisnis sendiri bersama rekan kalian atau kalian merupakan manajer di perusahaan startup. Nah, ini sangat berguna. Oke, kita kenalan dulu deh sama pengertian sistem. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa istilah penting dan membahas jenis informasi yang dibutuhkan sama perusahaan dan proses bisnis yang digunakan untuk menghasilkan informasi tadi. Gitu. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem informasi itu apa sih dan gimana sih nilai tambah SIA untuk perusahaan, terus gimana SIA dan strategi perusahaan mempengaruhi satu sama lain gitu. Oke, sistem. Sistem itu apa teman-teman? Pasti udah sering kan dengar sistem. Terkadang hal yang sering kita dengar belum tentu kita pahami betul apa itu meaningnya, artinya. Jadi sistem itu adalah serangkaian. Ya, sistem itu rangkaian atau rantai, dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Nah, ini poinnya. Sistem saling terkait, saling berinteraksi. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem itu terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya nih, kalau di kampus kita itu kan institut atau suatu kampus, suatu universitas. Di suatu universitas itu terdiri dari fakultas-fakultas.
ya kan? Ada beberapa fakultas. Kalau di kita ada 4 fakultas. Nah, di fakultas itu ada subsistemnya lagi yang mendukung kinerja fakultas. Tentunya fakultas-fakultas ini akan mendukung tujuannya si institut suatu kampus. Nah, si fakultas tadi gimana caranya dia bisa berkinerja mendukung kinerjanya si institut, dia dibantu oleh beberapa prodi. Kalau di kita ada 4 prodi. Nah, di prodi inilah terdiri dari dosen-dosen, mahasiswa yang mengadakan pengajaran, memberikan layanan kepada mahasiswa, TU-nya, dan sebagainya. Nah, semuanya itu mendukung goalnya si institut atau kampus kita gitu. Setiap subsistem atau fakultas, prodi itu didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Organisasinya ini yang dimaksud adalah kampus kita. Nah, perubahan dalam subsistem itu nggak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan dampak subsistem lain dan pada sistem secara keseluruhan. Jadi kalau ada satu yang berubah, itu harus dipertimbangkan subsistem yang lain. Kalau misalnya di satu fakultas dia menerapkan satu kebijakan mm, online full daring perkuliahannya. Nah, ini akan mempengaruhi fakultas-fakultas lain gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan. Tujuan berikutnya adalah konflik tujuan atau goal konflik. Ini terjadi ketika tujuan subsistem itu tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau dengan sistem secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi keselarasan tujuan. Nah, keselarasan tujuan ini terjadi ketika subsistem mencapai tujuannya saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Nah, kalau ada konflik tujuan, otomatis tidak akan terjadi keselarasan tujuan. Nah, teman-teman harus pahami bahwa semakin besar organisasi dan sistem yang lebih kompleks, ini akan semakin sulit untuk mencapai keselarasan tujuan. Karena sistemnya sudah banyak, manusianya sudah banyak, jadi untuk menyatukan satu tujuan, satu opini itu sangat susah. Kalian yang biasanya berorganisasi itu akan terasa ketika di dalam suatu ajang forum diskusi itu untuk mencapai suatu kesepakatan itu biasanya perlu memakan pendekatan-pendekatan. Nah, itu agak susah ya. Berikutnya adalah data. Data adalah fakta. Ya, data itu fakta, bukan hanya hoax omongan belaka. Jadi fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Nah, kalau dalam bisnis ini perlu mengumpulkan beberapa jenis data. Contohnya kayak aktivitas penempatan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tadi dan orang-orang yang berpartisipasi dalam aktivitas. Contohnya nih, bisnis itu perlu ngumpulin data mengenai penjualan, ya kan? Data mengenai penjualan itu terbagi dari apa aja? Tanggalnya, jumlahnya, totalnya, ya kan? Kemudian data mengenai sumber daya yang dijual. Yang dibutuhkan apa aja? Barang atau jasa yang dijual, jumlah penjualannya berapa, harga per unitnya berapa. Terus orang yang berpartisipasi dalam penjualan tadi, kayak tenaga penjualannya berapa, karena tenaga penjualan ini nanti masuk ke biaya tenaga kerja langsung kalau dalam budgeting. Kemudian pelanggan, siapa aja yang beli. Biasanya kalau pelanggan itu kita punya database sendiri gitu. Kemudian informasi. Nih lanjut ke informasi ya. Informasi itu adalah data yang udah dikelola. Kalau data tadi fakta yang dikumpulkan. Nah, kalau informasi dari data-data tadi itu udah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Jadi pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. Tapi teman-teman harus diingat bahwa ada batasan jumlah informasi yang bisa diserap dan diproses otak manusia. Nah,
Berikutnya, kita bahas tentang kelebihan informasi atau information overload. Ini terjadi ketika batasan tadi itu terlewati, batasan otak manusia itu terlewati. Akibatnya bisa menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Jadi, perancang sistem informasi ini menggunakan teknologi informasi atau TI untuk membantu mengambil keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Contohnya kita ambil contoh perusahaan Walmart. Walmart itu kan punya 500 terabyte atau triliunan byte data dalam penyimpanan datanya. Ini tuh sama dengan 2000 mil rak buku atau sekitar 100 juta foto digital. Nah, Walmart ini telah berinvestasi di teknologi informasi sehingga dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengelola data secara efektif untuk memberikan informasi yang berguna. Jadi dia nggak perlu space untuk menyimpan banyak buku, dia menggunakan teknologi informasi. Gitu. Berikutnya, nilai informasi atau value of information. Ini adalah keuntungan. Keuntungan dari hasilan. Keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Karena kita ketika ingin memperoleh keuntungan, itu kita perlu melihat hasil jualnya berapa dikurangi dengan biaya produksinya gitu kan. Nah, keuntungan informasi itu meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Biaya ini tuh bisa mencakup waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Nah, teman-teman harus ingat bahwa biaya informasi dan keuntungan itu jadi sulit diukur dan sulit untuk ditentukan nilai informasinya sebelum dilakukan proses produksi dan pemanfaatan. Jadi nilai informasi yang diharapkan sebaiknya itu dihitung secara efektif. Jadi biaya untuk mendapatkan informasi itu nggak melebihi dari keuntungannya. Tiba-tiba ada zoo di sini ya. Oke, karakteristik informasi yang berguna itu seperti apa? Ini adalah istilah-istilah penting dalam akuntansi yang eh ini istilah-istilah penting dalam akuntansi yang harus kalian ingat sepanjang hayat. Kalian hafalin ya. Relevan itu artinya mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta bisa menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Jadi sesuai gitu. Kalau kalau reliable itu bebas dari kesalahan atau bias, nggak ambigu. Nah, menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat. Kalau lengkap itu berarti tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau aktivitas yang diukur. Jadi semuanya dilaporkan secara lengkap. Kalau tepat waktu, ini diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Biasanya ini laporan keuangan nih teman-teman untuk perusahaan yang sudah go public itu diberikan renggang waktu sampai 30 April untuk menyampaikan untuk mempublish laporan keuangannya ke publik gitu. Nah, publik menggunakan laporan keuangan perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek tadi untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Dia mau invest apa enggak? Nah, itu biasanya mereka, para investor, membaca laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu. Kemudian, suatu informasi itu harus dapat dipahami. Artinya, disajikan dalam format yang bisa dimengerti dan jelas gitu. Bahasanya bisa dimengerti secara umum. Kemudian informasi harus dapat diverifikasi. Jadi ada minimal dua orang yang independen dan berpengetahuan di bidangnya dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. Jadi bisa diverifikasi.
kebenarannya. Informasi yang baik juga adalah informasi yang bisa diakses. Artinya, dia itu tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan. Gitu. Format yang lazim digunakan adalah Word, PDF, Excel gitu kan. Jangan sampai dia menggunakan format-format lainnya yang tidak lazim sehingga menyulitkan pengguna. Berikutnya, ini kita ngomongin tentang kebutuhan informasi. Kalau kita bahas kasusnya Scott and Susan tadi, teman-teman, mereka itu kan memutuskan bahwa mereka itu harus memahami gimana sih fungsi perusahaan mereka SNS sebelum mereka dapat mengidentifikasikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaannya secara efektif. Jadi mereka harus menentukan dulu nih jenis data dan prosedur yang mereka butuhkan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah tabel ya. Ini sebut saja tabel 1.2 untuk meringkas tinjauan proses bisnis, keputusan penting, dan kebutuhan informasi SNS. Tapi di sini Ibu hanya menulis proses bisnisnya, keputusan penting dan kebutuhan informasinya kalian tulis sendiri ya. Ibu jelaskan saja. Jadi Scott dan Susan itu sadar kalau daftar ini kurang lengkap, tapi mereka puas dengan tinjauan SNS yang baik itu harus kayak gimana gitu. Oke, kita langsung bahas aja. Tabel ini mengenai tinjauan proses bisnis, keputusan penting dan kebutuhan informasi SNS. Proses bisnis yang pertama, akuisisi perolehan modal. Keputusan pentingnya apa? Akuisisi perolehan modal. Kalau ngomongin modal ya teman-teman, kita ngomongin investor. Akuisisi, namanya akuisisi itu suatu perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain atau melakukan merger itu tulisannya. Nah, kalau kita mengharapkan itu, otomatis kita harus mencari investor, ya kan? Akuisisi itu artinya perusahaan kita harus mencari investor yang mau nginvest di perusahaan kita. Nah, pertanyaannya, keputusan pentingnya itu kita harus tahu seberapa banyak sih kita mencari investor atau kalau modal dalam arti ini kita nggak mau cari investor, kita itu butuh dana, kita butuh pinjam dana. Seberapa banyak kita butuh dana, mau minjam dana. Jika meminjam, apa syarat terbaiknya? Gitu. Yang harus teman-teman ingat bahwa dalam agama kita itu tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung riba. Jadi ibu harapkan ketika kalian terjun di lapangan kerja atau kalian punya perusahaan sendiri, itu kalian tetap menganut nilai-nilai yang sudah kalian pelajari di kampus, yaitu transaksi-transaksi yang mengandung riba tidak kalian gunakan gitu. Kemudian kebutuhan informasi apa dalam perolehan modal, proyeksi arus kas tentunya. Kemudian laporan keuangan, jadwal amortisasi pinjaman. Biasa kan kalau kita minjam itu ada deadline waktunya. Nah, itu kita catat. Jangan sampai kita lewat batas waktu terus ujung-ujungnya kena denda. Denda juga sebenarnya adalah merupakan riba yang tidak boleh karena dia melebihi dari pokok pinjaman. Poin yang kedua, perolehan bangunan dan peralatan. Keputusan pentingnya seperti apa? Perolehan bangunan dan peralatan. Kalau kita ngomongin bangunan, berarti kan kita harus tahu dulu ukuran bangunannya, ya kan? Jumlah peralatannya, atau bangunannya ini kita mau sewa atau beli aja, atau mau buat gitu. Terus kemudian apalagi kalau mengenai bangunan? Lokasinya dong, lokasinya seperti apa? Mau lokasi yang strategis, biayanya lebih mahal. Mau lokasi yang dalam gang, gimana? Biayanya lebih murah. Tapi di Pontianak kita dapat ya kafe ataupun rumah makan di dalam gang. Tapi kalau dia punya value tersendiri, itu tetap ramai dikunjungi orang. Nah, ini yang perlu kita
yang harus kita persiapkan ketika kita membangun perusahaan. Terus gimana nanti kita menentukan depresiasi, penyusutan, garis lurus kah atau bagaimana dan seterusnya. Kemudian kebutuhan informasi seperti apa yang kita butuhkan untuk memperoleh bangunan dan peralatan, kebutuhan kapasitasnya, informasi apa lagi kalau beli, harga bangunannya, harga peralatannya berapa, studi ke pasar loh. Benar nggak nih harga kita mau beli tanah di Purnama? Gila 1,5 M misalnya. Ayo kita bandingkan ke Tanjung Raya. Oh, Tanjung Raya lebih murah nih. Nah, kita studi pasar dulu. Jangan kita beli, oh saya naksir yang di Perdana nih. Udah, setelah merta kita nggak studi pasar dulu. Harga di kompleks sebelah mungkin lebih beda. Harga yang menghadap jalan beda. Nah, itu kita studi pasar dulu. Kemudian kita harus tahu kalau mau menentukan depresiasi, eh kita juga harus tahu tabel pajaknya, regulasi depresiasinya seperti apa gitu. Kemudian proses bisnis berikutnya adalah poin memperkerjakan dan melatih karyawan. Keputusan pentingnya seperti apa? Gimana sih kita memberi syarat kepada karyawan baru? Apakah syaratnya boleh fresh graduate? Bentar ya. Apakah tadi dia mau cari yang fresh graduate atau cari yang pengalaman? Terus gimana mengukur integritas dan kompetensi dari pelamar itu harus ada standarnya kan? Jangan subjektif. Tentang yang ini kita lagi cari admin atau audit internal yang berintegritas. Mentang-mentang dia good looking tapi dia nggak berintegritas dan kurang kompeten, terus kita terima aja nggak gitu ya. Beda cerita kalau kita memang perlu yang good looking untuk sales, untuk bagian yang langsung bertemu dengan customer. Nah, good looking pun harus punya good attitude. Nah, itu gimana indikatornya, standarnya gimana? Kemudian gimana cara melatih karyawannya? Apakah kita mau ikutkan pelatihan atau kita latih sendiri? Kalau kita ikutin pelatihan itu butuh biaya lagi, kita ada uangnya enggak. Nah, itu masuk lagi ke ranah budgeting ya. Kayak gitu-gitu. Jadi sekalian lah Ibu nih menjelaskan sedikit budgeting sekalian nyerempet-nyerempet sia ya. Berikutnya, kebutuhan informasinya apa? Deskripsi pekerjaannya tentu ya harus jelas, job desk suatu karyawan itu harus jelas, jangan sampai dia merangkap sana merangkap sini gitu. Kemudian riwayat pekerjaan dan keterampilan pelamar itu juga harus jelas, ya kan. Berikutnya perolehan persediaan nih, poin yang ini. Apa sih kok malah gini. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Berikutnya perolehan persediaan. Keputusan pentingnya apa? Kita harus tahu model penyimpanannya itu kayak gimana, seberapa banyak yang harus dibeli, terus gimana mengelola persediaan, nyimpannya gimana, ngendalikannya gimana, terus vendor mana yang mau kita pilih. Hmm, Bentar ya guys, ada iklan. Sampai mana tadi ya? Oke, kemudian kebutuhan informasinya kita harus bisa menganalisis pasar, laporan status persediaan itu stock of name-nya harus jelas kalau kita punya persediaan barang ya. Begitu barangnya keluar tuh kita catat, kita punya kartunya. Kartu apa sih namanya? Kartu stok ya. Lupa Ibu namanya. Kemudian kalau kita pakai vendor, kinerja vendornya harus selalu kita perhatikan gitu-gitu. Kemudian berikutnya iklan dan pemasaran. Keputusan pentingnya apa? Kita harus tahu media mana yang harus dipilih. Konten atau isinya tuh harus kayak gimana. Jangan sampai kita kontennya itu saking kita mau menonjolin produk kita, kita sampai menjelek-jelekan produk orang lain. Nah, itu kan etika lagi ya kan. Kemudian kita sampai melanggar etika-etika agama, norma-norma agama. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi harus kita tentukan.
Kemudian kebutuhan informasinya apa? Yang pasti adalah apa namanya? Analisis biaya. Biayanya lagi. Ketika kita mau ngiklan atau masarin itu kan kita harus merancang biayanya dulu berapa. Kita harus budgeting dulu biayanya berapa. Kemudian cakupan pasarnya tuh siapa-siapa, market market kita tuh siapa gitu. Kemudian menjual barang dagangan. Keputusan pentingnya apa? Persentasi markup-nya tuh berapa? Artinya harga pokok penjualan kita tuh berapa? Misalnya 3.000, maka kita markup misalnya menjadi 5.000. Berarti kita kan markupnya 2.000 gitu. Jadi kita harus tahu persentase markupnya tuh berapa persen. Terus penawaran kredit in-house. Kita nawarin kredit misalnya. Kemudian apakah kita menerima kartu kredit dan sebagainya. Pembayaran dengan kartu kredit maksudnya. Tapi saran ibu kartu kredit karena eh apa ya sistemnya itu banyak yang mengandung riba. Mending nggak usah aja deh kartu kredit saran ibu. Berikutnya, kebutuhan informasinya apa? Laporan keuangannya, biaya kartu kredit kalau pakai, terus status kredit pelanggan tuh gimana, gitu-gitu. Kemudian kemudian kita melalui proses bisnis yang menagih pembayaran dari pelanggan. Keputusan pentingnya seperti apa? Kan kalau kita nawarin kredit, kita harus jelas nih syarat apa. Syaratnya apa? Kalau kamu bayar lebih cepat, kamu dapat diskon. Kalau kamu uang mukanya sekian dapat ini dapat itu gitu-gitu ya itu tapi ingat itu tidak boleh melanggar norma agama kita nggak boleh mengandung riba nah gitu. Wah iya alhamdulillah. Kemudian gimana menangani penerimaan kas, siapa yang mengelola kas, apakah langsung ke kasir, apakah kalian menerapkan cashless kayak suatu cafe di Gaya Mall itu kan dia cashless ya. Dia tidak menerima pembayaran apapun dengan uang tunai, sehingga ini bisa meminimalisir fraud dari karyawan. Bahkan kalau kita mau beli bag untuk apa ya pesanan takeaway itu Rp3.000 itu juga bayarnya menggunakan transaksi online seperti transfer, QRIS dan sebagainya gitu. Kebutuhan informasinya apa? Status rekening pelanggan kita harus tahu, daftar umur piutangnya, catatan piutangnya, ya kan? Daftar umur piutang tuh maksudnya pelanggan nih bakal deadline di tanggal 1, maka biasanya sebelum tanggal 1 udah dilakukan penagihan atau pas tanggal 1-nya. Nah, ini kita kasih tahu dulu ke pelanggannya. Misalnya kita milih, Bu, sebelum jatuh tempo, hari H-1 sebelum jatuh tempo, kami akan menginformasikan ya, Bu, bahwa Ibu akan jatuh tempo dan Ibu harus melakukan pembayaran. Nah, itu harus dikasih tahu di awal, takutnya pelanggannya tersinggung. Alah, belum jatuh tempo ya udah ditagih-tagih, ini maksudnya apa? Nah, ini harus disampaikan dengan jelas di awal akad gitu ya. Kemudian membayar karyawan. Keputusan pentingnya apa? Jumlah pembayarannya berapa? Pengurangan dan pemotongan itu saat kapan? Misalnya datangnya telat dipotong apa enggak? Uang rajinnya biasanya uang makan ya yang dipotong. Kemudian memproses penggajian in-house atau menggunakan pelayanan dari luar. Kalau pelayanan dari luar itu biasanya menggunakan outsourcing atau minta bantuan bank untuk auto debit setiap bulan gitu-gitu. Kebutuhan informasinya apa? Kita butuh informasi mengenai penjualan untuk komisi, membayar karyawan. Tadi tuh kita butuh informasi penjualan dia. Misalnya dia berhasil menjual 1 dus donat, maka 1 dus donat itu dia dapat komisi Rp5.000 misalnya. Jadi kita bisa tahu di akhir bulan tuh dia dapat berapa gitu-gitu. Waktu kerja, jam karyawannya berapa. Kemudian membayar pajak. Keputusan pentingnya apa? Persyaratan pajak gaji. Apakah pajak gajinya dibayarin sama perusahaan? Apakah karyawannya membayar pajak sendiri? Persyaratan pajak penjualannya gimana? Informasi yang dibutuhin apa? Biaya pelanggan.
Ah, biaya pelanggan, biaya pelayanan penggajian eksternal kayak tadi menggunakan jasa outsourcing. Regulasi pemerintahannya tuh kayak gimana? Misalnya kita punya EMKM, maka kita kan harus pakai standar akuntansi keuangan EMKM kan, SAK EMKM. Nah, itu regulasi pemerintah berapa? Karena kalau di atas omset suatu perusahaan, kalau dia masih di bawah 4,8 miliar per tahun, itu masih dikategorikan EMKM. Nah, itu pajaknya berapa? Itu harus dikasih tahu, harus dicari tahu. Kemudian membayar vendor. Keputusan pentingnya, siapa yang harus membayar vendor? Kapan harus bayar? Seberapa banyak untuk membayar? Kebutuhan informasinya, faktur vendor, catatan utang, syarat pembayaran. Apa itu? Oh iya. Mm, iya. Mm-mm. Oke, berikutnya kita ke 5 proses bisnis secara umum. Ini merupakan 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue cycle, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Ini kalau kita ngutangin barang ke orang. Iya, minum air putih. Sorry guys, sambil ngomong. Iya, siklus ini dibahas pada kelompok lupa. Siklus pendapatan ada, nanti kelompok di akhir-akhir itu membahas ini. Terus siklus pengeluaran, expenditure cycle, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Berikutnya ada siklus produksi atau konversi. Nah, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Ini biasanya ini adalah proses dalam perusahaan manufaktur. Nah, bab berikutnya adalah gimana sih SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? Sekali lagi Ibu tekankan, seperti yang di awal Ibu sampaikan, bahwa SIA yang didesain dengan baik itu dapat menambah nilai untuk organisasi dengan catatan. Dengan gimana? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa. Contohnya nih, SIA itu bisa memonitor mesin. Sistem informasi akuntansi itu bisa memonitor mesin. Sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Nah, ini tentunya bisa membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Contohnya kayak gimana? Efisiensi waktu. Jadi informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan. Karena pendekatan ini tuh teman-teman membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Oke, tugas yang kedua. Tadi yang pertama udah, yang kedua just in time itu apa teman-teman? Tulisannya just in time. JUST in time. Itu apa? Silakan kalian cari dan tulis tangan juga bersama resumenya. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Jadi, dengan berbagi pengetahuan dan keahlian itu bisa meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya nih, kantor akuntan publik KAP itu menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktik terbaik untuk mendukung komunikasi antar kantor. Jadi karyawan itu bisa mencari database perusahaan untuk apa? Untuk mengidentifikasi atau untuk memberikan bantuan kepada klien tertentu. Jadi, dengan demikian, keahlian internasional akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya,
Hal ini tuh bisa memungkinkan ya kalau SIA didesain dengan baik, ini bisa memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Pelanggan bisa secara langsung mengakses persediaan. Kalau di Shopee itu biasanya kelihatan barang yang mau kita lihat beli itu sisa berapa gitu tersedianya. Nah, itu juga merupakan sistem informasi. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Jadi SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat itu bisa bantu banget untuk ngelindungin sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bahkan yang terparah adalah bencana. Yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan itu tuh hal yang penting banget dan ini akan dibahas setelah bab ini insya Allah gitu. Jadi kenapa SIA itu dapat menambah nilai untuk suatu organisasi? Nah ini dia alasannya. Jadi SIA ini nggak main-main ya. Setiap organisasi diharapkan dapat memiliki SIA, apalagi perusahaan-perusahaan yang udah besar. Sebelum kalian mendirikan cafe shop misalnya yang lagi happening di Pontianak di mana-mana ada cafe shop. Kalian harus pelajari dulu sistem informasinya. Jangan sampai kalian keteteran begitu udah jalan, kalian keteteran di tengah jalan. Gimana bayar pajak, gimana cara mengatasi fraud, gimana mengatasi ini, pusing. Tuh. SIA dan strategi perusahaan. Sebagian besar organisasi itu kan punya sumber daya yang terbatas. Maka dari itu teman-teman sangat penting untuk mengidentifikasi peningkatan SIA yang mungkin menghasilkan keuntungan terbesar gitu. Jadi gambar ini teman-teman, ini kita sebut figur 1.3. Jadi Jadi tadi kita udah kenalan sama data kan, data diolah, masukkan ke sistem informasi akuntansi, diolah untuk menjadi informasi. Informasi ini digunakan oleh siapa? Oleh pengguna. Pengguna ini digunakan untuk apa? Untuk mengambil keputusan gitu. Kalau misalnya dalam suatu perusahaan ya, strategi perusahaan, data penjualan itu diolah dalam sistem informasi sehingga dia keluar nih, cering outputnya informasi. Penggunanya siapa? Penggunanya manajer penjualan. Nah, dengan melihat data-data penjualan yang udah diolah dengan sistem informasi akuntansi, ini bisa digunakan oleh manajer penjualan untuk mengambil keputusan. Berapa sih target yang harus ditetapkan agar bisa dicapai oleh para sales di bulan berikutnya, gitu-gitu. Peranan SIA dalam rantai nilai. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan, biasanya sebagian besar organisasi itu melakukan sejumlah aktivitas yang beda-beda. Aktivitas itu dapat dikonseptualisasikan teman-teman saat membentuk rantai nilai atau value chain yang terdiri dari 5 aktivitas utama, primary activities yang secara langsung memberikan nilai ke pelanggan. Rantai nilai yang pertama atau aktivitas yang pertama yaitu logistik inbound. Terdiri dari apa? Menerima, menyimpan, mendistribusikan bahan baku. Bahan baku untuk apa? Yang digunakan untuk membuat jasa atau produk yang dijual. Contohnya nih, produsen produsen mobil menerima, menangani dan menyimpan baja, kaca, karet, apalagi bahan-bahannya itu ya besi mungkin ya. Gitu. Kemudian yang kedua operasi. Operasi itu adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya, aktivitas jalur perakitan yang itu kan mengonversi bahan baku menjadi mobil jadi. Kalau logistik outbound
Itu adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya mengirim mobil ke dealer mobil. Nah, logistiknya. Kemudian pemasaran dan penjualan. Ini adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Contohnya apa? Iklan. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan. Iya. Kalau kita menyasar ke produk kita itu sasarannya Gen Z, Gen Z, itu lebih baik kita nggak memasarkannya di TV karena Gen Z pada zaman sekarang itu udah nggak nonton TV contohnya. Tapi mereka nonton apa? Mereka seringnya akses Instagram atau TikTok atau YouTube gitu-gitu kan. Tapi kalau sasarannya itu adalah kaum boomers atau yang lahir di bawah tahun 90 itu mereka biasanya masih suka nonton TV, baca koran, apalagi Facebook gitu kan. Nah, makanya kalau kalian sasarannya tergantung usia nih sasarannya. Nah, itu kalian bisa tentukan nih mau ngiklan di mana. Kemudian pelayanan adalah aktivitas yang apa namanya mendukung dukungan purna jual. Nah, purna jual tadi kepada pelanggan. Contohnya pelayanan perbaikan atau pemeliharaan, ya kan? Biasanya ini suatu produk-produk elektronik ya. Banyak orang yang pengen banget beli suatu produk elektronik yang dia itu menyediakan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan di kota tersebut. Cara aksesnya gampang gitu. Akses ke tempat repairnya gampang. The last. Faktor-faktor yang memengaruhi desain SIA. Coba lo minum lo. Nah ini, nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain SIA. Jadi dalam suatu perusahaan itu teman-teman, cara ngedesain SIA itu nggak sama antara satu perusahaan dan satu perusahaan lainnya. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Budaya organisasinya gimana dalam suatu negara, biasanya gimana dalam suatu daerah juga berbeda. Strategi bisnisnya itu seperti apa? Apakah dia online aja, apakah dia hybrid online dan offline, apakah dia hanya mengandalkan offline store karena udah laris banget. Nah, kemudian itulah yang akan mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Gitu deh. Dah lah itu aja. Tugasnya jangan lupa dikumpulin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.